Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hadrinan Nagarhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, semester 3, prodi manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak. Video ini dibuat untuk menjawab soal ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasional adalah suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja, SDM, mesin, peralatan, raw material atau bahan mentah, dan faktor produksi yang lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produk, barang, dan jasa. Kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Kedua, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Ketiga, sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan mass production. Ketiga komponen tersebut dapat berjalan dengan baik, perlu planning, organizing, distancing, dan koordinasi dan controlling. Ketiga, sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Keduanya memiliki perbedaan pada wujudnya. Barang mempunyai wujud tertentu, bisa dilihat dan bisa disentuh. Sedangkan jasa tidak memiliki bentuk tetapi dapat dirasakan. Keempat, sebutkan dan jelaskan fungsi aktivitas penting yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. Pertama, fungsi keuangan. Fungsi tersebut berkaitan dengan pencarian sumber dana dan pengelolaan dana untuk kegiatan produksi. Kedua, fungsi operasi. Fungsi operasi tersebut berkaitan dengan berbagai aktivitas operasi, mulai dari penggandaan bahan baku sampai pada kegiatan produksi. Ketiga, fungsi pemasaran. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana melakukan kegiatan pemesanan sehingga produk dikenal oleh konsumen. Soal kelima, sebutkan 10 keputusan manajemen operasi yang penting. Pertama, perancangan barang dan jasa. Kedua, kualitas. Ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keempat, pemilihan lokasi. Kelima, perancangan tata letak. 6, sumber daya manusia dan rencana pengerjaan. Ketujuh, manajemen rantai pasokan. Kedelapan, persediaan. 9, penjadwalan, dan ke-10, pemeliharaan. Soal nomor 6, jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari manajemen operasional. Kita mempelajari manajemen operasional untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajemen ini, kita dapat dengan mudah menjadi seorang manajer seperti itu. 7. Bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Keunggulan bersaing melalui operasi bersaing pada pembedaan, bersaing pada biaya, dan bersaing pada respon. Kedelapan, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara terperinci. Strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkungan perusahaan saat ini. 9. Silahkan buka link YouTube di bawah ini dan silahkan ditonton. Berdasarkan video yang saya tonton dan berdasarkan video tersebut saya menjawab pertanyaan berikut ini. Apa judul video di atas?
Judul video tersebut adalah Supply Care Strategi dan Performa. B. Siapa pembicara dalam video tersebut dan di mana pembicaraan tersebut? Pembicara dalam video tersebut adalah Profesor Nyoman Pujawan, Guru Besar Supply Chain Energi ITS atau Institut Teknologi 10 November. Jelaskan apa yang dilakukan dengan Supply Chain Management. Supply Chain Management merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai dari bahan mentah pada para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. D. Mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Supply chain management berperan penting dalam membentuk perusahaan untuk menjawab kepuasan para konsumen. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mengetahui barang apa yang mereka inginkan serta kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan barang tersebut. F. Jelaskan teori supply management yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas. Yang pertama, dia menjelaskan pentingnya strategi supply chain management part pertama. Kedua, pentingnya strategi supply chain management part kedua. Ketiga, produk fungsional versus inovatif. Keempat, strategi efisien versus responsif part 1. Kelima, strategi efisiensi versus responsif part 2. Keenam, discounting point. Dan ketujuh, post performance. F. Apa-apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video di atas? Yang saya dapatkan adalah saya dapat mengetahui apa itu supply chain strategi dan mendapatkan ilmu atau wawasan pengetahuan tentang materi yang disampaikan oleh Profesor Nyoman Pujawan selaku guru besar bidang supply chain energi Institut Teknologi 10 November atau ITS. Sekian jawaban dari ujian tengah semester dari saya. Atas perhatiannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf atau atas kekurangan kata, salah kata. Sekian video dari saya. Terima kasih.